Presidium DPRI, teman-teman pengurus pusat DPRI, para anggota penyatu, ada Mas Yos, ada Mas Joko, ada Pak Philip, teman-teman yang lain juga ada di sini. Kemudian adik-adik saya dari Sesar Provinsi Cipayung, saya bangga sekali dari berbagai kota yang datang. Ini mengingatkan sekitar 20 tahun lalu ketika terakhir kali menjadi pengurus pusat di DPRI. Ternyata sampai sekarang masih juga bisa bersama-sama. Terima kasih banyak. Saya bangga sekali. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridho dan atas penyelenggaraannya. Tidak saja bahwa kita hari ini bisa berkumpul di sini, bisa menyelenggarakan acara ini, tapi juga bisa mengantarkan rumah besar bersama ini, organisasi ini ke usia yang ke-74. Ini bukan usia yang mudah, ya. Bukan juga sesuatu yang capaian yang gampang untuk kita raih. Saya kira sebuah organisasi itu kalau bisa menapaki usia setua ini menunjukkan banyak hal, menunjukkan bahwa memang kita dan juga saya kira teman-teman UKP yang lain, HMI dan semua itu di Cipayung itu memang teruji dalam berbagai titik-titik sejarah perjalanan. Saya tahu benar membangun lembaga itu bukan hal yang gampang, dan saya kira kita patut bersyukur ya, bahwa kita atas rahmat Tuhan yang besar kita kemudian bisa menapaki usia yang lebih depan. Karena itu syukur pertama-tama kita sampaikan kepada dia yang di atas yang sudah membantu, yang sudah bersama kita, berjalan bersama-sama kita menyelenggarakan pengelola lembaga ini sampai pada usia yang sekarang. Kemudian kedua tentu adalah kita juga berterima kasih kepada semua unsur para anggota penyatu maupun teman-teman yang masih dalam proses, yang terus menjaga, yang terus merawat organisasi ini sehingga kemudian dia masih bisa eksis. Dan tentu saja kita tidak sekedar berharap dia tetap eksis, tetap bertahan, tapi juga hadir dan lebih hadir lagi saya kira untuk kemudian bisa menjawab panggilan negeri ini, panggilan rakyat. Indonesia memanggil, rakyat memanggil kita semua, baik anggota penyatu maupun teman-teman yang sedang dalam proses untuk memberikan respons yang nyata, terlibat dalam pusat-pusat persoalan masyarakat, terlibat dalam berbagai isu-isu strategis yang menentukan hari ini dan wajah masa depan negeri ini, terutama rakyat merupakan bagian inti di dalamnya. Karena itu saya kira juga kita patut mengalamatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada semua pihak yang telah membantu, terutama para anggota penyatu dan teman-teman yang masih dalam proses. Kemudian ketiga, saya kira saya selalu merasa bahwa PMKRI ini sebuah wadah yang dimana saya sendiri mungkin paling tidak pada seperti saya itu yang telah membentuk saya. Sampai pada titik ini saya belum dari siapa-siapa, sangat jauh dari standarnya Mas Joko ya. Mas Joko sudah tinggi sekali di KSP itu. Saya ini seperti anak pawang kalau di lembaga negara ya. Tetapi bolehlah kemudian saya tetap menyampaikan bahwa karena PMKRI lah saya berada pada titik ini, berada pada posisi yang mudah-mudahan menjadi ladang, mudah-mudahan menjadi wadah buat saya untuk bisa berkontribusi lebih. Izinkan saya untuk sedikit bercerita soal ini karena saya benar-benar tidak pernah diberitahu kalau saya akan mewakili alumni untuk bicara di sini, Pak. Terus dari spontan saja. Jadi kalau tidak terstruktur ya salahkan panitia yang tidak menghubungi dulu kalau tidak satu dokumen sebelumnya. Saya masuk ke PMKRI itu tahun 95. Jadi sekitar 1-2 bulan setelah diterima bersama dengan Rehan, Ketua Umum PMKRI, saya di jurusan ilmu pemerintahan, sekarang namanya jurusan politik pemerintahan di Sipol. Dan ketika itu pilihan pertama saya untuk berkegiatan
untuk berorganisasi itu memang langsung pada BPN. Saya tidak tahu kenapa, tapi pada kondisi psikologi itu BPN itu saya nggak tahu rehannya. Pernah dengar tidak BPN selama di psikologi ya? Tapi selama saya mungkin karena saya masih 2 bulan di psikolog, saya belum pernah dengar. Tetapi ada satu momentum di mana mengantar saya kemudian pada pilihan bahwa saya harus berkegiatan di organisasi ini. Dan perjalanan selama kurang lebih 5 tahun di cabang Yogyakarta dan kemudian setahun di sini. Kebetulan gini di Mayo saya juga pernah pengurus pusat di zaman Robert Lena tahun 2003-2022. Saya pernah setahun jadi ketua lembaga kajian strategis sini, yang membuat kemudian saya sampai pada kesimpulan bahwa saya sampaikan ke Linda dan membantu saya di Ombudsman, 80% dari hidup saya, terutama sejarah perjalanan karir saya, itu dibentuk di BPN. Jadi teman-teman harus bangga, ya. Ini adalah kawat ini adalah lembaga yang bisa menghasilkan. Jadi jangan pernah menganggap enteng, menganggap remeh proses yang sedang berjalan. Jangan pernah sekali-sekali menganggap itu, karena cukup banyak para senior yang sudah bisa membuktikan itu. Kalau kalian mungkin selalu berpandangan bahwa kita melihat tokoh-tokoh tahun 50-an atau 60-an, itu boleh, karena mereka memang sudah dewasa semua itu, sudah pada tingkat yang saya nggak tahu apakah kita bisa jago atau tidak, tapi paling tidak dari yang muda-muda juga sudah membuktikan bahwa perhimpunan ini juga bisa melahirkan para generasi penerus. Tidak selalu harus di politik, tidak selalu harus di lapangan sosial, di berbagai profesi dan sebagainya. Dan saya kira kita sudah bisa membuktikan itu. Dan saya kemudian berpikir bahwa memang sebagian besar perjalanan sejarah saya itu dibentuk dari perhimpunan ini. Jadi memang apa yang kita lakukan sesungguhnya itu sudah dalam jalur yang benar. Dan kita juga sudah membuktikan, kita juga sudah sedikit banyak berkontribusi dan sebagainya. Yang kemudian dilakukan adalah depan, saya kira titipan ya, untuk terus-menerus merawat organisasi ini, menjaga soliditas, baik soliditas di kalangan pengurus, namun juga ada soliditas di tingkat cabang. Saya tadinya berharap bahwa yang akan menyelenggarakan acara hari ulang tahun ini hanya pengurus pusat. Cabang-cabang dengan sekarang bisa terhubung lewat platform digital, bisa terhubung lewat berbagai rangka teknologi, mestinya dan kemudian bersama-sama untuk merayakan bersama-sama sebagai satu organisasi. Tidak ada lagi cabang yang menyelenggarakan itu sendiri-sendiri. Beda kalau misalnya kita ini di zaman sebelum bisa dengan Zoom-Zooman seperti sekarang. Kalau seperti ini kan ini momentum yang baik untuk kita menunjukkan bahwa kita sebagai organisasi kita bisa menyelenggarakan itu bersama-sama. Mungkin ini dianggap sederhana, tapi makna simboliknya luar biasa bahwa Aceh hingga Papua itu satu. Ya. Ini harapan sesungguhnya gitu, karena dari cabang saya sendiri pun cabang Jogja ternyata juga menyelenggarakan sendiri acaranya, diskusinya, mungkin juga ulang tahun dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, itu semua kan memang bagian dari hak, bagian dari proses untuk menyelenggarakan itu. Tetapi baik sekali kalau kemudian bisa bersama-sama. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Jadi saya, Pak Yos, Mas Joko, Pak Philip, dan teman-teman semua menitip kepada Pak Ketua, Pak Beni, dan teman-teman pusat maupun juga semua teman-teman yang sedang berproses di tingkat cabang untuk bisa menjaga, untuk bisa merawat rumah besar ini. Jadikan rumah besar ini sebagai wadah untuk izinkan saya untuk membuka, tidak sekedar dari untuk gereja dan tanah air, pro ecclesia patria, tapi dari gereja untuk tanah air. Saatnya kita berangkat dari titik untuk gereja dan tanah air ke level yang lebih strategis, yaitu dari gereja tanah air. Artinya apa? Kita harus serius benar dari gereja, dari BKRI untuk membentuk kader-kader bayangkara gereja untuk kemudian bisa berkiprah di semua lapangan sosial, di semua lapangan politik, ekonomi dan sebagainya. Yang tidak untuk menang-menangan, tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk kemudian membangga-banggakan bahwa kita ini adalah BKRI, tapi semata-mata memang kita yakin bahwa
kita mampu berkontribusi sesuatu bagi negeri ini, sekecil apapun itu, kita hadir pada semua persoalan yang ada untuk kemudian membuktikan bahwa PPRI memang hadir dan lebih hadir lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatian dan minta maaf kalau sambutannya sangat tidak terstruktur ya, karena memang sangat mendadak, dan mudah-mudahan pesannya adalah karena itu pada hati itu bisa ditangkap bahwa titipan kami kepada semua yang sedang berproses untuk menjalani, merawat dan menjaga organisasi ini ke depan. Terima kasih banyak.